Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita agar kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi kita hingga menuju ke jalan yang benar. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Yuyun Yulianingsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Riri Nurhairunisa, Salma Nabita Iskandar, dan Selvina akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan emosi dan sosial remaja. Selanjutnya, di sini ada pengertian perkembangan emosi remaja. Sugarda Purbawakaca dalam Muhammad Ali dan Muhammad Ashori menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Anak dalam berinteraksi seringkali dijumpai meluapkan spontanitas tindakan dan ucapan sebagai wujud reflektif dalam dirinya. Akan tetapi hal ini tentu tidak pantas dibiarkan apalagi melekat pada karakter anak. Untuk itu, luapan perasaan inilah yang patut diarahkan, dibiasakan terlebih dicontohkan pada figur yang baik kepada anak, agar kebiasaan yang baik pula lah melekat pada dirinya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan emosi remaja. Menurut Ashori, secara garis besar masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala-gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsang-rangsang dari luar. Responnya biasa berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Yang kedua ada periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga tidak jarang pula merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sehingga muncul dengan reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Yang ketiga ada periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan
Peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat seringkali juga menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai moral yang mereka ketahui. Maka tidak jarang pula remaja mulai meragukan apa yang disebut baik atau buruk. Selanjutnya, yang terakhir ada periode akhir remaja. Selama periode ini, remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana. Meskipun belum bisa secara penuh, mereka juga mulai memilih cara-cara hidup dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Salma. Ya baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Nah, yang pertama ini perubahan jasmani atau fisik. Nah, perubahan atau pertumbuhan ini berlangsung cepat selama masa puber yang menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Nah, tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami karena tidak semuanya menguntungkan. Terutama perubahan tersebut mempengaruhi penampilannya. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosinya. Nah, kemudian yang kedua, perubahan dalam hubungan orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya yang sedang beranjak dewasa, apa yang dianggap baik oleh orang tua, misal cara militer. Nah, penerapan terlalu kaku dapat menimbulkan ketegangan antara orang tua dengan anak yang akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Kemudian jika penerapan hukuman dilakukan dengan cara yang tidak bijak, dapat menyebabkan ketegangan yang lebih berat sehingga pada dasarnya ada kecenderungan remaja untuk melepas diri dari orang tua. Nah, untuk selanjutnya perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Nah, pada awalnya remaja ini biasanya suka membentuk geng yang memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama. Namun jika diteruskan pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkannya untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang untuk yang keempat, perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Nah, menginjak remaja, mungkin mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Nah, hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan sendiri bagi remaja. Lebih lanjut dengan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Untuk yang terakhir ada perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Nah, di mana yang pertama ini perubahan yang radikal menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupannya. Yang kedua, adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang. Dan yang terakhir, aspirasi yang tidak realistis. Nah, selain hal-hal yang disebutkan, masih banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Namun dari yang telah diuraikan rasanya telah cukup. Nah, next. Untuk selanjutnya, pengaruh emosi terhadap perilaku individu. Yang pertama, memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas
atas hasil yang dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat. Jika timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini telah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan biasa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous. Selanjutnya, terganggunya penyesuaian sosial ini terjadi karena rasa cemburu dan iri hati. Selanjutnya, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Nah, dengan kata lain, semakin baik emosi seseorang, maka semakin baik pula perilaku yang dimunculkan oleh individu tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya, ini ada pengertian perkembangan sosial remaja. Nah, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Entry point dalam pendapatnya, Swedi menekankan pentingnya pembekalan interaksi yang baik kepada anak dalam bersosial bersama orang-orang di sekitarnya. Nah, ada juga pendapat lain, yakni menurut Mas Gante Sitorus. Nah, dia menerangkan bahwa perkembangan sosial merupakan kepastian dalam hubungan sosial. Sosial dapat juga dimaknai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku serta meleburkan diri dalam bergaul dan bersosial di masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa anak ini membutuhkan sosial yang berlaku. Nah, kebutuhan itu menegaskan bahwa anak menunjukkan sikap sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan Cela. Baik, sebelumnya Sela izin off-cam karena jaringannya sedang tidak stabil. Untuk selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Kemudian, nomor 3, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Selanjutnya, yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik.
Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Boleh di next. Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial remaja. Masa remaja adalah saat untuk mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial yang baru, remaja mungkin mengalami berbagai kendala dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada sejumlah karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketertarikan terhadap lawan jenis. Suatu perubahan hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja adalah ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan ini dapat dilihat dari kesuksesan dan kegembiraan dalam kelompok yang anggota kelompoknya heterogen, yaitu terdiri dari wanita dan pria, yang sebelumnya remaja menyukai berkelompok yang homogen, yaitu wanita sama wanita dan pria sama. Kedua yaitu tingkah laku sosial diri dengan siapa dia akan berteman. Mereka tidak ingin orang lain orang tuanya dalam menentukan hubungan sosial mereka, khususnya dengan teman. Boleh selanjutnya yaitu kesimpulan. Perkembangan emosi dan perkembangan sosial adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna ini, anak diupayakan pembekalan sikap peka terhadap lingkungan. Bagaimana dalam berinteraksi anak diberi pemahaman bahwa setiap orang berbeda-beda dan juga memiliki kesamaan. Oleh karenanya, kesamaan disikapi sebagai anugerah. Begitupun dengan perbedaan disikapi sebagai nikmat keragaman dari Sang Pencipta, sehingga kematangan emosi dan sosial akan sangat mempengaruhi cara interaksi anak dalam menanggapi setiap problematika yang dihadapinya. Boleh di next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kesalahan. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.